Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak Basuki, kita siang ini akan membahas tiga aspek, yaitu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran untuk tema gerak lurus beraturan. Baik, Pak Bas, boleh saya panggil Pak Bas ya? Ya boleh. Pak Bas, kalau bicara tentang gerak lurus beraturan, kira-kira capaian pembelajaran seperti apa yang Bapak ingin kembangkan di kelas Bapak? Oke, panduan kita ngajarnya 2 JP Pak, ya, ngajar 2 JP, 1 JP-nya 40 menit sesuai dengan sekolah pemerintah saja. Ya, silakan Pak. Oke, untuk capaian pembelajaran ini karena masing-masing guru mungkin punya persepsi berbeda. Jadi ini menurut saya mungkin guru-guru di sini boleh berbeda dengan saya. Kalau berdasarkan persepsi saya, yaitu adalah menerapkan konsep, ya, menerapkan konsep serta prinsip kinematika GLB. Karena GLB itu termasuk di dalam kalau ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak itu. Jadi ada kinematika, ada dinamika, dan ada statika ya. Jadi karena GLB itu masuknya di kinematika, maka konsepnya kita akan lebih membedah di konsep yang kinematika seperti itu Pak. Baik. Dalam 2 JP Pak, kalau Bapak bisa ada konsep sama prinsip, ya, Bapak konsep bisa sama perjelas prinsip. Pak, konsep itu apa, prinsip itu apa Pak? Baik Pak, untuk konsep dan prinsip yang pertama dari konsepnya dulu. Jadi konsep GLB itu mungkin nanti kita akan lebih menjelaskan apa itu gerak, kemudian apa itu gerak lurus, kemudian apa itu GLB gitu ya Pak ya. Kemudian ciri-ciri dari GLB itu bagaimana sih? Kemudian nanti persamaannya, dan terakhir itu adalah bagaimana siswa membaca grafik dari GLB seperti itu Pak. Karena di kinematika itu biasanya ada soal-soal berkenaan dengan grafik itu banyak keluar di ujian nasional, ujian sekolah ataupun olimpiade misalnya seperti itu Pak. Baik. Tadi Bapak bilang kan ada konsep dan prinsip. Yang baru Bapak sampaikan itu apa itu gerak lurus beraturan, ciri-ciri, persamaan yang terkait, penyajian dalam bentuk grafik. Apakah itu hanya konsep saja atau itu sudah mencakup makna prinsip? Sudah mencakup makna prinsip Pak. Oke. Okay. Waktu Bapak bilang tadi begini, bagaimana siswa bisa membaca grafik? Itu apakah capaian pembelajaran ataukah tujuan pembelajaran? Tujuan, masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan ya. Ya, Oke. Nah di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ketika guru memikirkan sesuatu tentang capaian pembelajaran, ternyata di dalamnya juga sudah ada tujuan pembelajaran, gitu ya. Jadi kita yang perlu lebih aware, lebih sadar, maka kita perlu tuliskan dulu semua, gitu. Karena bisa jadi yang kita pikirkan itu waktu membahas capaian pembelajaran, kita udah mikirin tiga-tiganya sebetulnya, ya. Tapi kita perlu kelompokkan yang mana yang dimaksud dengan capaian, yang mana yang dimaksud dengan tujuan, yang mana dimaksud dengan alur, gitu ya. Baik. Sekarang Pak, saya mau elaborasi, kembangkan lagi konsep dan prinsip tentang gerak lurus beraturan. Ya. Ya, benar. Dalam benak Bapak, untuk bisa menguasai konsep-konsep ini, konsep-konsep lain terkait apa yang perlu siswa juga kuasai agar mereka bisa lebih mudah memahami konsep tersebut? Baik Pak, untuk sebelumnya saya memang sudah menuliskan prasyarat tema yang harus mereka kuasai dulu sebelum masuk ke bab kinematika GLB. Jadi yang pertama itu yang perlu prasyaratnya itu adalah besaran. Jadi besaran itu sebenarnya ada 4 ya kan, ada besaran skalar, besaran vektor, kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Karena nanti itu terpakainya di satuan dan konversi pasti akan pakai besaran. Kemudian kalau vektor nanti itu ketika kita membahas perpindahan itu pasti nanti akan memakai vektor. Ada beberapa soal yang memang memakai vektor seperti itu. Kemudian selain itu mungkin kita akan mewajibkan trigonometri dasar Pak, mungkin Pak. Trigonometri dasar itu mungkin ilmu segitiga, kemudian
tan, sin, cos gitu Pak, mungkin untuk mencari sudut ya, mungkin mencari sudut dari grafik, karena biasanya di grafik itu juga akan ditanyakan tentang sudut-sudut biasanya Pak, seperti itu. Oke. Saya resume dulu yang dua ya Pak. Berarti dalam mengembangkan kata-kata capaian pembelajaran, karena kita tahu siswa kita backgroundnya beragam-ragam, ya belum tentu menguasai banyak ilmu terkait, maka dalam pengembangan capaian itu Bapak juga mempertimbangkan prasyarat, ya, yaitu pertama adalah besaran, ada 4 macam, skalar, vektor, pokok dan turunan. Kemudian trigonometri dasar, utamanya tentang ilmu segitiga dan perbandingan sisi, sinus, kosinus dan tangent, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dalam benak Bapak, 2 prasyarat ini apakah akan menjadi bagian dari proses pembelajaran? Kalau masuk di proses pembelajaran itu pasti Pak, karena nantinya ketika kita mengajari mereka GLB, maka kita pasti akan mengajarkan kepada mereka apa itu jarak, apa itu kecepatan, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, itu percepatan itu Pak ya. Jadi semua itu akan dipahami berdasarkan prinsip besaran. Sorry, ulang lagi tadi. Ulang lagi Pak, riwayat bagian terakhir. Oh iya. Mulai dari kata kecepatan tadi. Oh iya. Jadi ketika kita belajar GLB, maka kita akan mengajarkan kepada mereka ada kecepatan, kelajuan, kemudian percepatan, perpindahan, jarak, itu sudah pasti Pak. Jadi untuk menguasai itu, untuk memahami itu, maka mereka perlu tahu dulu apa itu jarak, apa itu perpindahan, dan itu semua dikenalkan di waktu bab sebelumnya atau ilmu sebelumnya, yaitu besaran. Jadi dalam benak Bapak ini waktu mau mengajarkan gerak lurus beraturan, karena di dalamnya juga ada terkait berbagai macam besaran. Ya. Jadi Bapak akan menyinggung kembali dalam proses mengajarkan materi tentang gerak lurus beraturan ini. Iya. Bapak akan menyinggung kembali tentang contohnya kecepatan, kelajuan, begitu? Iya benar. Oke. Nah, berarti kecepatan, kelajuan, percepatan, perpindahan itu menjadi bagian dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Kan kok tadi di awal kalau saya refresh ya, waktu saya tanya apa Pak capaian pembelajarannya, ya Pak Bas hanya bilang konsep dan prinsip kinematika terkait gerak lurus beraturan. Apa saja saya bilang? Pak Bas bilang konsep tentang gerak lurus beraturan, ciri-ciri, persamaan. Betul ya? Dan terus tentang bagaimana siswa mampu membaca grafik. Lantas saya tanya, untuk mempelajari konsep-konsep itu, siswa harus bisa apa dulu nih? Gitu ya. Beliau bilang prasyaratnya ada 2, tentang besaran dan trigonometri dasar. Lantas saya tanya, waktu menjalankan proses pengajaran, apakah prasyarat dasar itu akan dimasukkan dalam proses pengajaran? Iya, karena kata beliau harus bagaimanapun akan ada bagian tentang kecepatan, kelajuan, percepatan dan perpindahan. Oke. Nah, guru fisika tahu nih, kita nggak bisa tuh bicara tentang gerak lurus beraturan kalau siswa tidak menguasai perpindahan, betul? Kalau siswa tidak bisa mengerjakan menghitung kecepatan dan percepatan, ya. Nah, bagian yang terakhir tadi itu kan keluar dari Pak Basuki setelah dialog ini. Waktu merancang di awal, waktu pertanyaan pertama nggak keluar nih tentang kecepatan dan kelajuan. Ya. Waktu kita lihat tadi dokumen dari pemerintah, waktu bisa tentang bilangan kan banyak sekali tuh yang terkait dengan konsep bilangan. Nah, di sini kelihatan bahwa ternyata waktu kita bicara gerak lurus beraturan, banyak sekali kaitan-kaitan ilmu yang harus dikuasai siswa untuk membahas gerak lurus beraturan. Sampai di sini loh, ada yang mau komentar atau bertanya? Silahkan. Kalau yang saya sampaikan belum jelas ya. Jadi kan proses brainstorming Bapak Ibu ya. Brainstorming bagaimana sih kita mendesain sebuah capaian pembelajaran ya. Mengapa perlu ditekankan seperti ini? Karena bisa jadi sebagian guru di luar sana waktu mengajarkan gerak lurus beraturan bicara gini sama siswa. Dulu kan kalian sudah belajar tentang kecepatan ya. Kalian sudah belajar tentang segitiga ya. Jadi quote unquote seolah-olah si guru tuh menuntut, pokoknya kamu udah tahu loh.
tugas saya sekarang hari ini ngajarnya gerak lurus beraturan. Padahal kita tahu di kelas kita banyak siswa yang bahkan belum menguasai konsep-konsep tadi. Betul? Nah, jadi sekarang karena kita sudah tahu nih sebetulnya bahwa siswa kita masih banyak yang bingung sebetulnya. Jadi waktu mengembangkan materi pengajaran kita tidak perlu mengatakan, membuat statement-statement itu, kalian dulu sudah belajar di kelas sekian, kalian dulu sudah belajar ini, nggak perlu. Karena siswa kita juga memang mungkin tidak menguasai itu. Ya. Namun itu kita masukkan dalam rangkaian capaian pembelajaran yang mau kita lakukan. Nah, dari sini, dari rangkaian capaian yang udah kita gambarkan ini belum komplit nih, ya. Ini baru saya perkirakan masih 50%, kan keluar lagi nanti. Dari situlah kita kemudian menyusun alur pembelajarannya, alur tujuan pembelajaran. Maksudnya gimana? Kita mikir, oh kalau gitu saya mulai dari mana ya? Saya mau ngajarin apa dulu nih? Apakah saya mulai dengan rumus gerak lurus beraturan? Atau saya mulai dengan kata-kata kecepatan dulu? Atau saya mau mulai dengan perpindahan dulu? Contoh misalkan saya bilang, anak-anak lihat ini ada botol gitu, ya. Sekarang lihat posisinya sekarang gitu ya. Nah, sekarang Bapak dorong. Berpindah sejauh berapa botol ini di atas meja? Gitu. Ya. Berapa waktu yang diperlukan buat dia berpindah? Ya, gitu. Nah, kalau tadi itu terus saya tanya, kalau saya tanya berapa jarak yang berpindah, berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau begitu, berapa nak kecepatan botol tersebut? Sampai di sini Bapak Ibu bisa melihat, ada nggak yang saya lakukan tadi ini terkait sama gerak lurus beraturan? Ada kaitannya? Ada? Ada. Namun sebetulnya ini kayak mereview pelajaran yang sebelumnya tentang perpindahan dan kecepatan. Betul? Ya. Jadi waktu saya melakukan ini dan ketika saya bertanya kepada siswa berapa kecepatannya dan siswa ada yang tidak bisa menjawab, berarti saya tahu ada sebagian siswa saya bermasalah di bagian ini saja dulu. Ya. Lantas kan kita ini baru pendekatan awal ya. Bagaimana kita memasukkan prasyarat-prasyarat tadi itu menjadi bagian dari proses capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Karena tadi ada capaian, ada alur tujuan, baru kemudian tujuan. Maka kalau saat tadi saya melakukan ini, kira-kira apa tujuan pertama saya? Dalam ini kan tadi alur ya, alurnya saya ngajar pertama merefresh tentang perpindahan benda. Oke. Kalau saya melakukan ini, lantas saya bertanya berapa kecepatan botol ini, berarti kira-kira apa tujuan saya pertama? Apa tujuan pembelajaran saya yang pertama? Pak Ibas dulu ya. Deskripsi mungkin Pak menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan definisi dari perpindahan tadi dan kecepatan tadi. Oke, boleh. Apalagi selain itu? Ini yang kedua kah atau yang kedua dari kegiatan ini saja. Apa tujuannya? Nah, yang pertama itu menjelaskan atau mendeskripsikan. Kemudian yang kedua itu adalah memahami, Pak. Memahami apa itu yang namanya perpindahan. Boleh. Ya, apalagi dari mana? Oke, satu memahami. Ketiga mungkin kayak kalau saya menangkap kayaknya baru dua Pak. Kalau cuman dari segi. Oke, yang lain ada mungkin? Apa yang ketiga? Apa pertanyaan saya yang terakhir tadi? Halo? Pertanyaan saya yang terakhir apa? Berapa kecepatan? Berarti itu apa tujuan pembelajarannya? Menghitung. Menghitung apa? Menghitung kecepatan. Saya bisa buat yang lebih sederhana enggak? Untuk bisa menghitung kecepatan, dia harus bisa menghitung apa dulu? Perpindahan, ya, jarak perpindahan. Dia bisa menghitung apa lagi? Waktu. Kalau masuk ke matematik dasar, dia bisa melakukan apa? Kan ada perpindahan, ada waktu. Untuk jadi kecepatan harus diapain itu? Dibagi. Berarti matematik dasar harus bisa apa? Membagi, ya, membagi. Saya tanya, ada nggak siswa kita kadang-kadang masih bingung konsep membagi? Kalau dibilang 4/2 sih bisa, ya. Tapi kalau dari sebuah cerita berpikir, oh harus saya bagi, kadang-kadang kayak ada yang misal di kepalanya, betul?